Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala umatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau memohon permintaan maaf karena datang terlambat berapa menit ini ya. Hah? Karena motor saya tadi bensinnya cuma satu garis. Khawatir tidak nyampe ke rumah nanti. Mungkin ke sini bisa nyampe cuma pulangnya walau alam gitu ya. Dan seperti biasa karena saya pakai motor, jalur isi bensin motor itu kan ya cukup luar biasa panjang. Saya mau coba pakai pertama, saya hitung cuma beda 2 motor ya, jadi akhirnya saya mending pilih Pertalite, nunggu cuma 2 motor. Nah itu salah satu pertimbangan kenapa saya pilih Pertalite ya, karena cuma beda 2 motor. Kalau mungkin bedanya 4 atau 5 motor mungkin saya pilih pertama ya, karena tidak agak jauh jaraknya. Itu ya permohonan maaf yang pertama. Yang kedua, permohonan maaf yang kedua, saya tidak membuat slide. Yang biasanya slide itu saya pakai ya untuk membantu teman-teman yang kuat di visualnya, gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan slide ya, PowerPoint? Dikarenakan pada waktu-waktu yang lalu saya bikin slide PowerPoint tapi layarnya mini ini, jadi sepertinya percuma juga gitu ya. Jadi mohon maaf kepada yang visualnya agak kuat, sementara Anda belajar untuk memperkuat auditorinya gitu ya. Permohonan maaf yang ketiga, nah itu maaf terus ya, ini awalnya berapa orang ini? 2 orang ya, maaf awat ya. Permohonan maaf yang ketiga, mungkin senyum saya agak keganggu. Kenapa? Saya beberapa hari yang lalu makan bakso. Ketika makan bakso ada tulang. Ketika makan tulang, kebetulan gigi depan saya yang ini gigi palsu. Ya, ketika menggigit itu tulang, gigi saya akhirnya patah, gitu ya, walaupun tidak patah semua. Jadinya gigi saya ini lagi ditambal nih, ya maaf nih ya awal gitu. Jadi senyum saya agak terganggu ini. Ini bukan makanan yang nempel. Ini ada apa, semen lah, semacam semen ya, yang belum dirapikan karena baru kemarin sore gitu ya ke dokter gigi. Jadi biar keras dulu, ini belum dirapihkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kelihatan Pak Ustadz itu dahana terbalik kita atau kukumur kayak gitu ya, atau gosok gigi dulu, bukan nggak bisa gumur-gumur atau gosok gigi, ini semen gitu ya. Jadi mungkin nanti senyum saya agak berbeda ya, ada yang aneh di gigi ke depan agak kanan dikit ya. Oke, mau permohonan maaf yang keempat, kelima dan berikutnya. Nah, sebetulnya kalau kita hitung terus,
ya kalau dikorek-korek itu banyak banget itu. Itu kan baru 3 permintaan maaf saya. Kalau mau ke-4 bisa itu. 5, 6, belasan, puluhan bisa. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Ahwat, ada yang bisa jawab Ahwat? Kalau saya mau berminta maaf lebih dari 3 belasan bahkan puluhan, mungkin ratusan ribuan, itu bisa. Saya ya, nggak tahu Anda, mungkin Anda kaitan dengan kesalahannya tidak sebanyak saya kali ya. Mengapa coba? Kalau saya ditantang oleh Anda ya Iwan, Ahwat, saya ingin misalkan acara ini hanya untuk mengobrol permintaan maaf, bisa saya ya. Coba ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa? Kira-kira Ustaz, ini tidak sesuai pesanan, ini materinya kok jadi minta maaf. Oh enggak, ini pembuka saja. Ya. Nah ketika saya ditantang oleh Anda untuk, ya misalkan tentang untuk silakan Pak Ustaz meminta maaf sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya bisa. Bisa dibuat. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Saya memohon maaf beribu-ribu maaf. Mohon dimaafkan. Nah kan ribuan kan? Itu yang mungkin sering kita dengar ya. Cuman apa yang banyak orang sampaikan berkaitan dengan memohon beribu-ribu maaf. Karena memang manusia itu banyak sekali kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Jangan sampai kita merasa menjadi orang suci terhadap sebuah atau berbagai kesalahan. Pasti ada kesalahan. Makanya manusia itu tepat ya berbuat kesalahan. Namun bukan berarti kita toleran terhadap sebuah kesalahan, tidak. Haram kita melakukan aktivitas toleransi terhadap sebuah kesalahan dalam bentuk maksiat, ya, dalam bentuk maksiat. Kalau pernah salah boleh, cuma kan bentuk kesalahan itu macam-macam. Ada kesalahan yang maksiat, ada yang bukan maksiat. Ada kesalahan yang bukan maksiat bagaimana? Ada yang maksiat yang bukan kesalahan yang bukan maksiat. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi kalau dilihat ya banyak juga. Cuma dengan kata lain bahwa memang kita itu tempatnya berbuat salah. Ya. Kenapa kesalahan itu muncul? Ya kesalahan itu muncul dikarenakan salah satunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengizinkan kesalahan itu terjadi. Ya. Ada 2 alasan. Alasan pertama bisa jadi itu memang dikarenakan manusianya ingin berbuat kesalahan, atau yang kedua memang itu dalam rangka memberikan karunia kepada manusia. Karena kesalahan tersebut bisa jadi dia tidak tahu bahwa itu merupakan aktivitas kesalahan. Artinya apa? Kalau tidak tahu berarti dia jahil kan? Ya. Dia misalkan kurang pengetahuan atas sesuatu aktivitas, atas suatu amal. Berarti itu termasuk jahil karena belum tahu ilmunya. Gitu. Beda kesalahan ketika tahu ilmunya tapi tidak mau
melaksanakan. Berarti itu bukan jahil, tapi zalim. Itu. Oke. Nah, mengapa ini menjadi pembuka awal selain memang ada kesalahan saya ya tadi ya. Terlambat gitu ya. Saya tidak sengaja tidak buat slide. Nah, saya menganggap tidak buat slide itu kesalahan bagi saya. Tapi itu belum tentu dosa kan gitu. Nah, itu ya, belum tentu sebuah kemaksiatan. Atau tadi misalkan senyum saya keganggu. Mohon maaf kalau misalkan ikhwan akhwat ketika melihat saya senyum agak aneh lihat giginya gitu ya. Kayak ada makanan yang nempel. Nah, itu bukan maksiat gitu ya. Tapi bagi saya permohonan maaf yang bukan sebuah kesalahan sebetulnya kan gitu. Oke. Nah, ini akan dihubungkan dengan apa yang menjadi tema pada kesempatan malam hari ini. Ya. Bahwa perjalanan hidup manusia begitu panjang di sisi manusia. Mengapa demikian? Ya karena belum tentu di sisi di luar manusia. Boro-boro di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan malaikat pun bisa jadi hitungan kehidupan perjalanan hidup kita itu sangat singkat. Ya. Secara umum perjalanan kehidupan kita itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tadinya kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Kan simpelnya seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan waktu yang bagi umumnya manusia mungkin agak panjang. Ya. Tapi bisa jadi perjalanan itu begitu singkat. Mengapa demikian? Karena mungkin teman-teman sekalian sempat membaca beberapa keterangan yang menceritakan ketika manusia dibangkitkan ya dari kematiannya, mereka merasa seperti baru kemarin sore kan kehidupannya itu hanya berlaku dari pagi sampai sore, begitu singkat. Padahal kalau hitungan itu kan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan berbagai fenomena kehidupan yang dihadapinya. Nah, di dalam perjalanan tersebut, mungkin teman-teman sekalian pernah nggak mendengar atau membaca salah satu hadis bahwa pada saat itu Rasulullah SAW membuat garis yang pertama, garis yang berbentuk kotak persegi panjang. Ada yang pernah dengar hadis tersebut? Ya, bahwa Rasulullah SAW di hadapan para sahabat pada saat itu membuat garis, ya garis di bawah ya, bukan garis di whiteboard. Karena kayaknya belum ada whiteboard zaman dulu ya. Membuat garis di tanah. Yang pertama Rasulullah membuat garis dalam bentuk persegi panjang. Dan di tengah-tengah garis tersebut Rasulullah membuat garis tengah. Ya. Garis tengah yang di situ menggambarkan arah ya seperti panah lah ya, arah panah dari ujung ya di dalam kotak di dalam persegi panjang tersebut dari ujung sisi yang kanan ke ujung sisi yang kiri. Terbayang nggak? Coba bayangkan dulu ya, bayangkan ada persegi panjang lalu Rasulullah membuat garis tengah yang mana itu salah satunya adalah perjalanan manusia dari sisi garis sebelah kiri ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, perjalanan manusia tersebut terbatasi oleh
kotak persegi panjang tersebut yang tadi oleh Rasulullah gambarkan, dan tidak bisa keluar dari garis atau garis persegi panjang. Nah, selain Rasulullah SAW membuat garis arah perjalanan hidup manusia dari ujung satu ke ujung ujung kanan ke ujung kiri, maka Rasulullah membuat garis-garis kecil di tengah yang memotong garis yang ada di tengah panjang. Nah, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan gambar atau garis yang dibuat oleh engkau? Nah, Rasulullah menjawab, kotak panjang ini, garis panjang ini, persegi panjang ini merupakan batasan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melampaui atau keluar dari persegi panjang ini. Ini saya pakai terjemahan bebas ya, supaya memudahkan kita memahami. Lalu garis tengah ini bukan perjalanan manusia. Awal perjalanan hidup manusia dari titik awal sampai ujung ajalnya. Namun dari ujung dari awal mula kehidupan sampai ujung, di dalam perjalanan hidup manusia ada garis-garis, yang mana garis-garis tersebut merupakan permasalahan-permasalahan, ujian-ujian yang akan ditempuh. Itu Rasulullah bikin banyak garis, ya, yang memotong garis-garis kehidupan tadi. Ada yang kebayangkan? Kebayangkan? Kira-kira, ya, apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah terbayang tidak dalam kehidupan real? Ya, bahwa ternyata kita ini sedang berada dalam perjalanan persegi panjang tadi, dan kita tidak mengetahui ajal kita itu sampai kapan. Kita pun tidak mengetahui kontaknya seperti apa, persegi panjangnya, karena tiap orang akan berbeda-beda. Mungkin ada yang baru lahir meninggal, ya, ada yang sampai balita, ada yang sampai SD, SMP, gitu ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang rata-rata usia 20-an ya, 15 ke atas lah ya, gitu. Atau ada yang sudah 30? Ya. Artinya alhamdulillah ini masih hidup. Berarti kan kita belum masuk pada ujung daripada garis terakhir. Nah, ketika melewati garis pertama yang dipotong-potong oleh Rasulullah, dia bikin satu-satu. Artinya bahwa manusia akan menempuh berbagai permasalahan yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda, ujian yang berbeda-beda. Ketika manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati garis potong yang pertama, lalu dia bebas keluar dari garis potong yang pertama. Pada saat itu, apakah dia bebas terhadap berbagai permasalahan, tantangan, ujian? Tidak. Dia sudah ditunggu di dalam kehidupannya oleh garis potong yang kedua. Dan terus berikutnya. Makanya tidak sedikit orang yang berbicara atau ya bilang, masalah teh beres-beres. Emang begitu. Kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi 100 permasalahan tadi, garis-garis potong tadi, ya berarti kan harus menyelesaikan
100 permasalahan, tantangan, ujian yang ada di dalam garis kehidupan tadi. Artinya apa? Kalau belum sampai 100, itu tidak akan meninggal dulu, itu belum beres itu. Ya. Jadi harus menyelesaikan garis-garis tadi. Ya. Nah ini ya teman-teman sekalian, di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah memahami perjalanan hidup manusia. Bahwa perjalanan hidup manusia itu ya begitu panjang, ya, walaupun berbeda-beda, ya, berkaitan dengan hitungan panjang pendek. Nah tinggal ketika kita menjalani kehidupan, kita sadari bahwa permasalahan itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada, ujian itu pasti ada. Nah, dikarenakan kita memahami itu pasti ada, berarti siapapun orangnya, mau laki-laki, mau perempuannya, mau ikhwan, mau akhwat, mau muda, mau tua, gitu ya, boleh ya saya tua ya. Karena saya mau hampir 50 tahun saya ya, setengah abad. Mau orang Indonesia, luar Indonesia, Sunda, Jawa, bahkan mau mukmin atau kafir, itu pasti memiliki permasalahan hidup, tantangan hidup, ujian hidup. Jadi jangan aneh kalau di dalam kehidupan banyak permasalahan, banyak tantangan, banyak ujian. Tinggal, nah bagaimana kita nih ketika menjalani perjalanan itu yang harus ditempuh, yang setiap stage-nya itu mungkin memiliki peran yang berbeda-beda ya. Dulu misalkan Anda ketika 0 sampai 1 tahun disebut apa? Berperan sebagai apa Anda? Kan bayi. Dan Anda harus terima Anda itu berperan sebagai bayi. Ketika usia 1 sampai 3 tahun disebut ya anak batita, ya, anak bawah 3 tahun. Anda tidak disuruh berperan apa-apa. Anda disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperan jadi anak batita. Dari usia 3 tahun sampai 5 tahun, Anda tidak disuruh apa-apa, tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ayah, jadi suami, atau jadi istri, jadi ibu, tidak. Ya. Hanya menjalankan peran sebagai balita bawah 5 tahun. Mungkin di situ ada peran tambahan, tapi ya, menjadi siswa PAUD misalkan gitu ya, menjadi siswa ibunya ya, anak didik ibu atau orang tuanya di rumah, mungkin ada tambahan seperti itu saja, tapi tidak diberi beban untuk di luar jangkauannya. Dan begitu seterusnya ya, kita itu akan berubah peran atau menambah peran, tergantung kita ingin berperan sebagai apa. Peran, karena peran itu pilihan ya. Walaupun begini, walaupun ada yang dinamakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ya, Allah telah menetapkan takdirnya. Allah memiliki kudrah dan iradah. Allah telah menakdirkan Anda sebagai laki-laki ya.
Ini misalkan dua orang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperan sebagai perempuan. Nah itu jangan bertukar peran. Tidak boleh bertukar peran. Harus tahu hak dan kewajiban seorang laki-laki apa, hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan itu apa. Tidak boleh bertukar peran. Ini penyebab LGBT kan itu, ingin berbagi peran, bertukar peran. Ini kan sudah menyalahi tugas dari Allah, kan gitu. Nah, ketika ketika menjalankan peran ini, kita itu sudah ada kudrah iradah atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi ada peran oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan untuk memilih peran. Ya contoh simpelnya mah seperti inilah. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Dan aku tunjukkan kepada kalian dua jalan. Artinya apa? Ketika Allah menunjukkan ini maksudnya apa? Ya ingin menunjukkan itu bahwa di dalam kehidupan itu ada dua jalan. Jalannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia jalan fujuraha wa taqwa, jalan fujur penuh dosa dan jalan takwa penuh ketaatan. Nah itu dua jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan peran dalam memilih jalan. Dibebasin loh. Mau takwa, ya silahkan. Jalan fujur, silahkan. Jalan takwa begini, ciri-cirinya, begini aktivitasnya, begini dampaknya, begini impactnya, outcome-nya, benefitnya, kan gitu ya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga jalan fujur. Sifatnya sifatnya begini, ciri-cirinya seperti ini, ya, outputnya ini, outcome-nya begini, impact-nya, benefit-nya di dunia dan akhirat seperti apa? Kan seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran salah Allah ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat dua jalan? Kalau cuma satu jalan aja, kan gitu ya, jalan ketakwaan, nggak akan ada itu yang dinamakan dengan kezaliman dalam kehidupan ini. Tidak ada kemaksiatan. Nah, itu kan hak prerogatif Allah, kan gitu ya. Ini jangan diganggu gugat, jangan ambil hak Allah oleh Anda gitu ya. Itu tidak sopan itu ya itu. Nah itu ya kaitan dengan ya bagaimana kita memahami perjalanan secara umum dulu ya, perjalanan secara umum dulu. Nah tinggal perjalanan ini benar-benar mampu kita jalani sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Mengapa coba? Saya mau tanya. Mengapa kita harus melakukan perjalanan di kehidupan kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kenapa? Sambil saya mau minum dulu. Coba. Coba minum dulu. Mangga yang mau ini.